Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Waalaikumsalam. Bang Bangun Lubis dalam program Mega Wisata Podcast. Berbagi informasi untuk Anda. Kali ini kita bersama Buya Raden Muhammad Henry Ripai. Beliau adalah Development Manager di Mega Wisata. Banyak tentunya yang akan kita gali dari beliau, sejumlah informasi mulai dari awalnya Mega Wisata sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Salaman dulu. Masya Allah. Sejarah Mega Wisata ini kan sudah lama ya. Ya, Masya Allah. Kalau kita dengarkan itu kalau tidak salah sudah hampir 30 tahun. Cuma kita waktu itu ada peringatan 20 tahun ya kalau tidak salah beberapa bulan lalu. Dulu dikenal sebagai tiketing. Gimana perkembangannya? Lalu kemudian ada umroh, ada program parcel, ada program tur halal, kemudian banyak program kalau tidak salah yang ada di Mega Wisata. Mungkin bisa dikisahkan karena antum adalah orang yang tepat ini untuk bertanya. Masyarakat sangat kepengen untuk mendengarkan itu. Iya, baik. Saya akan coba menjawab dari pertanyaan abangku dan akan mengisahkan sedikit sejarah tentang Mega Wisata. Ya, Bismillah, Alhamdulillah. Mega Wisata ini memang dikenal dulunya dengan Mega Wisata. Orang nggak kenal PT-nya. Oh. Iya, PT-nya ini diperkenalkan sejak kita mengurus umroh. Jadi PT-nya bernama PT Sriwijaya Mega Wisata. Jadi brandnya itu Mega Wisata, Bang. Iya. Nah, kalau awal berdiri Mega Wisata memang berkonsep pada fokus pada tiketing. Nah, pada tiketing pada saat itu kami belum tertarik ya mungkin ya untuk mengurus umroh, fokus pada tiketing saja. Domestik, internasional, terus paket-paket tour, seperti itulah kebanyakan travel. Seiring jalan ketika ini semuanya berawal dari sesuatu pasti, Bang. Jadi brand besarnya Mega ini berawal dari sesuatu. Adanya umroh di Mega Wisata ini, maksud saya itu berawal dari sesuatu. Nah, awalnya itu pertama kali ketika di 2013, saya bersama istri saya yang sekarang adalah Direktur Utama PT Sriwijaya Mega Wisata, Ibu Salwati tentunya, berangkat umroh, Bang. Nah, dari situ timbul kerinduan. Nah, kerinduan inilah yang akhirnya membuat perjalanan kami ini mulai mengarah untuk ke umroh. Membuat program itu. Tapi tidak langsung bangun, Bang. Tidak langsung bangun, Mega Wisata harus punya umroh enggak? Saya pribadi belajar dulu di luar. Belajar dulu di luar. Jadi banyak hal yang saya pelajari di luar tentang bagaimana kita membuat satu paket yang baik dan nyaman buat jemaah. Betul. Karena kita 2013 waktu kita umroh secara pribadi itu, saya juga membawa orang tua, bagaimana kita harus melayani orang tua pada saat itu. Semua dapat dari kerinduan tadi dan pengalaman-pengalaman di 2013 itu. Betul. Maka ketika sudah dapat ilmunya, mantap, ya Bismillah, saya bersama istri saya Ibu Salwati, kita jalankan umroh. Kita buat program itu. Jadi 2013 kita masih boleh dibilang konsorsium lah. 2013, 14 itu konsorsium, Bang. Nah, konsorsium bersama perusahaan lain. Karena kita masih konsep belajar dan ternyata ini membuat kita masih tidak merasa comfort ya, nyaman. Kita masih ragu-ragu dengan pelayanan karena kita konsorsium. Akhirnya kita 2016 sepakat bersama Mi kita harus punya izin. Karena ingat umroh harus dengan izin. Legalitasnya Legalitas dari negara harus jelas ke kita. Karena kenapa? Ini akan melibatkan government to government. Karena negara di sana. Ini negara. Jadi memang harus berizin resmi. Maka di Kemenak itu Kementerian Agama mengatur itu.
Nah, kita sebagai orang yang beragama ya harus taat lah. Iyalah. Harus taat, harus Betul. punya izin dulu baru terbang. Betul. Harus membawa jemaah. Maka 2016 izin PPU kita pertama keluar. 2016. 16. Oh, cukup lama tentunya. Iya, Masya Allah. Jadi prosesnya 23, 14, 15, 16 baru keluar izin kita. Izin itu. Dan ketika izin kita keluar, kita pun mulai merencanakan program-program umroh. Artinya 3 tahun setelah iya, itu Bang. ya. Gak gampang kita belajar, Bang. Bagaimana kita berjoin ya, bagaimana kita berkolaborasi dengan travel lain gitu, betul, kan, untuk semata untuk memberangkatkan jemaah, memberikan rasa nyaman ke jemaah. Nah, akhirnya ketika izin kita keluar, kita mulai mengatur semuanya. Mengatur semuanya, mulai dari airline, penerbangan, kita atur terus tim kita di Arab Saudi, kita atur semua. Mutawif di sananya kita mulai atur. Nah, ketika ini karena kalau nggak salah itu ada tour leader yang harus ada, tapi mutawif juga harus harus ada. Nah, di samping itu kita sudah mulai mengkonsep ini ibadah umroh ya. Sebuah ibadah yang besar. Ya, mungkin nanti kita juga akan nanti saya cerita juga tentang bagaimana kita bisa meraih PIHK ya. Kenapa ini bisa terbentuk? Legalitas itu ya. Iya. Nah, kita juga mulai berpikir, kita tidak semata-mata cuma memberangkatkan orang, ya, tanpa punya tanggung jawab yang besar. Kalau pelayanan kita akan melayani, tapi ada sisi pelayanan yang harus kita pertanggungjawabkan kalau di hadapan Allah. Apa itu? Ibadah jemaah. Harus yang benar, harus sesuai rukun, nggak boleh. Ya sesuai sunnah Rasulullah. Maka itulah konsep kita dari awal berdirinya Mega Wisata, membawa jemaah dengan konsep membimbing jemaah, memberikan bekal jemaah sesuai tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Ya, karena kenapa? Pertanggungjawabannya besar. Kita selaku pengusaha, ya, selaku pemilik, selaku dan tim juga selaku yang membawa jemaah ke sana akan diminta pertanggungjawaban, Bang. Pasti. Dan ini bukan hal yang kecil, sekedar kita berangkat pulang, ya. Jadi ini kita pertimbangkan dari awal. Maka kita pun mempunyai tim. Sebuah keseriusan yang harus benar-benar, kalau kata orang jelimet, tetapi jelimet itu harus dibikin dari yang kecil sampai yang besar, semua harus terencana kan, gitu ya. Terbang kalau ya. nggak terencana ya gitu. Iya, Pak. Jadi itulah, alhamdulillah. PT Sriwijaya Mega Wisata setiap keberangkatannya selalu menyertakan pendamping, ya, pendamping yang memang mumpuni, berpengalaman dan bersertifikasi. Dan ini adalah sebuah konsep sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai sebuah perusahaan yang diamanahkan untuk memberangkatkan jemaah, ya, umroh, haji, untuk ibadah mereka di sana. Karena kalau memberangkatkan tur halal ke negara lain atau lokal, ke Medan, ke Bandung, mungkin beda jauh. Beda. Ini kan ibadah. Ada amalan yang harus dilakukan di sana, yang harus dipertanggungjawabkan. Dan kalau tidak benar-benar kita memberikan bimbingan sama mereka, kan alfa juga mereka, lupa. Benar, Bang. Pasti kan kayak gitu ya. Dan terus kita juga berharap bukan hanya sekedar mereka sudah berangkat pulang gitu. Apa yang sudah kita bekalkan ke mereka, itu akan kita kita berharap mereka pun akan mendapatkan bekal. Ketika mereka pun ya sama berangkat umroh, haji itu kan safar. Ketika mereka berangkat ke luar kota, misalnya ke Bandung, kemana mereka liburan, mereka akan menerapkan ilmu yang kita berikan. Safar tadi, ilmu safarnya banyak, Bang. Jadi ya, kalau saya sama tim sering berbicara ketika manasik, ya jangan sekedar untuk berangkat ini aja, kita serius juga ketika yang lain-lainnya juga tadi harus diterapkan. Manasik ya. Iya. Manasik itu secara detail kita harus. Iya. Berarti ada ustadz juga yang di Palembang, benar, memberikan bimbingan kepada mereka. Benar, Bang. Jadi ada ustaz juga yang memberikan bimbingan manasik secara serius ke jemaah, ya, sesuai tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah.
Ini kita belajar dari pengalaman, kita tidak manasik cuma sekedar bertemu juga, ngobrol, bahwa kita akan berangkat tanggal sekian, tapi kita memberikan pembekalan manasik yang benar-benar full, ya, dari awal sampai akhir. Jadi maksudnya dari mulai adab safar sampai ilmu pembekalan tentang ibadah mereka selama berada di dua tanah suci. Karena adab safar itu juga sangat penting. Sangat penting, Bang. Orang untuk mengetahui di mana dia duduk, di mana dia harus misalnya mau pergi ke belakang toilet gitu kan. Bagaimana dia di toilet kan itu perlu diberitahukan semua kan begitu ya. Benar, Bang. Belum lagi rukun yang ada di sana. Benar. Kalau tour leader kita tidak memberikan yang terbaik, mereka bingung. Bingung. Jadi ibadah ini, umroh maupun haji, ini sebuah perjalanan spiritual yang beda dengan perjalanan yang lain. Beda. Maka dari itu, Bang, Mega Wisata menyiapkan tim di Arab Saudi. Nah, salah satu tim kita di sana yang kita persiapkan pertama adalah tim Mutawib. Ya, tim Mutawib. Dan ini alhamdulillah kita punya tim di sana itu asli wong Palembang, Bang. Namanya Ustaz Farid. Nah, untuk itu memperkuat tim ini, kita harus punya tim muasasa di sana sebagai penjamin kita. Muasasa itu apa sebenarnya? Nah, muasasa itu adalah sebuah boleh dibilang penjamin lah, Bang, di sana. Sebuah perusahaan yang menjamin kenyamanan kita juga di sana. Jadi muasasa, kalau dulu kenal mungkin kabilah ya. Jadi mereka di Arab Saudi itu memang harus punya seperti itu. Nah, kita punya muasasa. Muasasa inilah yang mengakomodir kita dalam hal visa, ya, transportasi, hotel. Jadi ketika visa itu dikeluarkan oleh mereka, mereka tidak akan mengeluarkan visa kalau hotel, bus, akomodasi yang lainnya itu belum disiapkan. Nah, visa dulu yang paling utama berarti. Iya, karena mau negara orang harus visa, Bang. Nah, itu. Jadi alhamdulillah. Tapi saya tertarik itu. Kalau muasasa ini adalah orang-orang yang bonafit, intelektual atau profesional di bidangnya, kan kita nggak terlantar, kan kita sering mendengarkan keterlantaran ini sekarang itu. Ya, jadi muasasa, kenapa kita dari dulu masih memakai Nabil Eslabi, muasasanya itu, karena kita kepengen kerjasama ini terus meningkat. Dari segi kerjasamanya itu keamanannya juga, keprofesionalannya juga. Dan alhamdulillah Nabil Eslabi ini salah satu muasasa besar yang besarnya di Eropa. Jadi mereka tahu banget gitu, Bang, bagaimana mengurus jemaah gitu ya. Nah, jemaah Indonesia mereka pertama masuk ke Indonesia, salah satu yang dijadikan untuk menjadi perwakilan mereka yang disebut dengan provider di wilayah Sumatera adalah Mega Wisata. Ya, jadi Mega Wisata juga sudah selain punya izin umroh PPIU, Mega Wisata juga sudah provider visa. Jadi Mega Wisata bisa cetak sendiri visanya. Kita bisa mengurus. Iya. Kalau ada orang yang ingin bisa kita urus. Bisa kita urus. Ya, insya Allah nyaman lah bersama Nabil Eslabi dan Mega Wisata. Nah, kembali seperti pertanyaan Abang tadi, ya, ada hajinya. Ini proses nih, Bang. Abang mau nanya apa dulu deh sebelum saya ke sana? Ya, haji sebenarnya. Kan kita selain umroh kan saya pernah melihat ada haji furoda, ada haji khusus. Yang dua ini. Dan kabarnya saya dengar itu bocoran, apa sudah benar atau tidak, haji reguler pun mungkin Mega Wisata sudah akan mulai ya. Gimana? Ini cerita dulu ini yang penting ini, masyarakat pengen tahu nih. Jadi dakwah kita mulai dari umroh, dakwah sunnah kita berkecimpung di dakwah sunnah melalui umroh kita, Bang. Alhamdulillah kita disupport oleh ustaz-ustaz asatidz kita yang ada di Palembang. Kemudian kita mulai juga dengan memberangkatkan jemaah umroh, ya Bang, mungkinlah sudah ribuan kita sudah berangkatkan. Nah, kita kepengen lagi juga dakwah. Maka kita mengajukan perizinan Kementerian Agama untuk izin soal haji khusus. Alhamdulillah, Bang. Keluar juga izin haji khusus kita. Iya. Ketika izin haji khusus keluar, berarti Mega Wisata selain umroh sudah bisa menghandle jemaah haji khusus ataupun jemaah haji furoda. Untuk pendaftaran haji khusus di Mega Wisata ini sudah hampir masuk ke bus yang kedua.
program haji khususnya. Program ini. Iya, di tahun 2028-29. Dan antrian sekarang untuk haji khusus memang lebih cepat daripada haji reguler, Bang. Perasaan saya pernah memberangkatkan kemarin tahun haji musim haji ini. Tahun ini kita memberangkatkan haji khusus, alhamdulillah. Nah, untuk haji khusus sekedar informasi buat pemirsa sekalian, Mega Wisata menerima pendaftaran haji khusus, ya. Dan antrian haji khusus lebih cepat dari haji reguler, dan ini sangat menarik, ya, biayanya juga tidak mungkin insya Allah tidak terlalu mahal, mudah-mudahan Allah cukupkan. Antrinya cuma 8-9 tahun untuk saat ini. Ya. Ya, mudah-mudahan mau daftar silakan ke Mega Wisata, Bang. Iya. Jangan lupa tuh, udah dicatat ya. Iya, bimbingannya sama dengan haji umroh, tetap sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, insya Allah. Alhamdulillah. Dan kemudian ada juga program Haji Puroda, kan? Ya, Haji Puroda juga ada. Itu berangkat di tahun yang sama bisa, Bang. Tahun itu juga. Iya. Begitu kita daftar, kita berangkat bisa berangkat di tahun itu juga. Itu Haji Puroda. Haji Puroda. Ya. Harganya memang lebih mahal. Lebih tapi insya Allah Allah mampukan. Insya Allah. Ya. Setiap niat kita dan kita berdoa biasanya dimampukan. Dan terakhir ini saya dengar sudah keluar lagi legalitas izin dari haji reguler. Hampir. Hampir. Jadi ya kita punya KBIH. Insya Allah doakan saja KBIH kita di-approve oleh Kementerian Agama sehingga dakwah kita ini semakin meluas. Alhamdulillah. Ya, kita pun bisa memberikan pembekalan kepada jemaah haji reguler. Dan ya itu tadi, Mega Wisata memang kepengen nimbrung dalam dakwah sunnah ini dengan cara umroh, haji khusus, haji puroda, dan haji reguler insya Allah. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir, Buya, ya. Siapa? Apa keunggulan yang bisa kita berikan kepada jamaah atau calon jamaah kita sehingga mereka juga memiliki kepercayaan nih kepada kita kalau mau pergi umroh bersama Mega Wisata aja. Itu kira-kira. Insya Allah. Baik, para pemirsa sekalian, tidak bermaksud sombong. Ya. Kami berharap pemirsa sekalian yang ingin umroh maupun ibadah haji khusus bijaklah dalam memilih travel. Betul. Pilihlah travel yang berizin resmi, itu yang pertama. Kedua, berpengalaman. Ya, berpengalaman dan mempunyai tim yang solid dan kuat dengan bimbingan yang maksimal sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Insya Allah jemaah akan merasa nyaman dalam beribadah. Ya, nah iklannya pilihlah Mega Wisata. Ya, itu tentu sesuatu hal yang sangat penting tercatat di ingatan Anda semua itu. Pilih Mega Wisata. Insya Allah. Insya Allah. Kami amanah insya Allah. Aman, nyaman dan berkesan. Insya Allah. Ya, nilai lebih perjalanan Anda. Itu adalah moto daripada Mega Wisata. Barangkali itu saja dulu. Baik, Bang. Buya, cukup ya pertemuan kita hari ini dengan pemirsa kita dan semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.